Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bertemu dalam program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat atas kerjasama ASI Indonesia dan Hope Channel Indonesia. Dan malam hari ini saya, Rekson Nainggolan, akan memandu acara ini dengan sebuah topik yang sangat menarik, bertajukan sejahtera dengan buah pala ya. Kita ketahui bahwa sejak zaman Hindia Belanda, negara Indonesia dikenal dengan rempah-rempahnya. Dan salah satunya adalah buah pala, khususnya daerah Maluku. Namun malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber praktisi, bukan dari Maluku tapi dari Sulawesi Utara, yakni Ibu Sri Hardiyanti Sutarjo yang merupakan seorang petani pala dari Sulawesi Utara. Selamat malam Bu Sri, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam para narasumber dan selamat malam pemirsa. Baik, Bu Sri barangkali boleh ceritakan sedikit latar belakang Ibu dan kenapa Ibu tertarik untuk menanam buah pala ini, Bu Sri? Oke. Saya sebetulnya sebelumnya adalah seorang profesional dan saya psikolog lulusan dari Gajah Mada, tetapi 2 tahun terakhir ini saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus menjadi petani. Nah, lahan yang saya miliki ini sebetulnya sudah saya miliki sejak tahun 2006, sehingga penanaman pala sebetulnya sudah sangat lama. Jadi saat ini saya tinggal melihat ada beberapa yang sudah mulai berbuah cukup bagus, tetapi ada beberapa yang masih baru ditanam 2 tahun terakhir lah ya, jadi dia masih kecil-kecil, tetapi kelihatannya potensinya bagus karena Sulawesi Utara kan juga belakangan itu setelah Ambon dan Maluku itu kemudian menjadi sentra pala juga begitu ya. Jadi menarik lah untuk menanam pala. Tapi catatan pentingnya terutama karena low maintenance. Baik, ini menarik sekali Bu Sri ya, seorang psikolog ya, lalu kemudian sekarang terjun di bidang pertanian. Menarik, Ibu suka nggak Bu, atau memang ini nggak ada pilihan aja? Oh, kalau mimpi menjadi petani itu udah lama. Cuma keberaniannya baru muncul 2 tahun yang lalu. Dan setelah Ibu masuk ke dunia ini, apakah Ibu enjoy atau bagaimana, Bu Sri? Wah, saya tidak habis bersyukur bahwa di usia saya yang 60 ini Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk menjalani hidup seperti apa yang saya impikan. Baik, pemirsa, ini Bu Sri, seorang psikolog by profession dari lulusan universitas ternama di negara kita, dan kemudian telah menjelang usia pensiunnya di 60 tahun, tapi beliau sangat bersemangat masuk dunia pertanian. Luar biasa. Kita akan berbincang dengan beliau. Bu Sri, ini kan Ibu, kita mau berbincang sekarang tentang tanaman pala. Ibu tadi dalam pendahuluan telah berbicara bahwa palanya udah ada sebenarnya gitu ya. Ini ada di sana, apakah memang tanaman itu Ibu beli sudah ada atau merupakan warisan atau bagaimana Bu Sri? Tidak. Jadi waktu kita beli tanah ini belum ada palanya. Jadi memang kita menanam sedikit demi sedikit ya. Jadi mungkin 20 pohon, baru kemudian sekarang total baru 140-an pohon. Tetapi tadi dibandingkan dengan, kalau saya membandingkan dengan cengkeh, tentunya kan kalau pada saat kita mau menanam, kita mencari tahu dulu nih mana yang hasilnya bagus dan biaya produksinya tidak terlalu tinggi begitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan cengkeh, maka pala ini pilihan yang sebetulnya sangat menarik
Nomor satu, dia berbuah sepanjang tahun. Ada panen besar, ada panen kecil. Dan yang tadi seperti saya katakan, maintenance-nya itu sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan coklat atau cengkeh misalnya. Wah. Oke pemirsa, nanti kita akan berbincang lebih dalam tentang Bu Sri. Kita lihat dulu, tadi beliau sudah mulai dengan sebuah gambaran betapa menariknya bertanam pala ini. Kita akan lihat sebuah video profil berikut ini yang untuk menceritakan bagaimana Ibu Sri dan usahanya. Nama saya Sri Hardianti Sutaryo. Saat ini atau tepatnya 2 tahun yang lalu, mulai 2 tahun yang terakhir ini, saya tinggal di Desa Tungoy 1, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Dan kenapa saya ada di sini? Karena saat ini saya mengelola lahan atau kawasan pertanian yang kita beri nama Nina's Farm. Jadi kalau ini juga ada di Google Map, itu kali kegiatan saya sehari-hari menjadi petani, menjadi pembudidaya ikan, ada pertanian organik juga di sini, ada pertanian hortikultura juga, dan ada buah-buahan. Ada 2 kalau boleh saya sebutkan. Yang pertama itu adalah bagi kita-kita nih yang sudah pensiun, janganlah mati dalam tanda kutip. Anggap itu sebagai second life, anggap sebagai menulis buku yang kedua, begitu ya. Jadi kita bisa memulai sesuatu yang baru, tidak pernah salah untuk punya mimpi baru, dan tidak pernah salah untuk mengejar mimpi yang baru berapapun usianya. Dan yang kedua adalah semoga kita punya entrepreneur, punya petani-petani yang tangguh, yang berani mengkombinasikan antara pengalaman dari turun-temurun plus teknologi, sehingga pertanian kita menjadi maju, entrepreneur kita menjadi makin banyak, dan kita punya ketahanan pangan. Wah, itu dia tadi. Menarik bukan? Ibu Sri Hardianti ini di usia yang cukup lanjut boleh kita bilang, tapi beliau semangat untuk memulai bukan hanya lembaran baru tapi cerita baru ya. Itu tadi pendahuluan. Bu Sri, kita kembali ke pala tadi Bu Sri ya. Ibu tadi mengatakan pala ini lebih menguntungkan dibanding dengan cengkeh tadi ya, atau lebih menarik, selain tadi Ibu katakan lebih mudah perawatannya dan lain-lain. Yang barangkali mungkin Ibu bisa sedikit eksplorasi kenapa Ibu mengatakan demikian, lebih menjanjikan begitu, Bu Sri. Ya, kalau bercandanya begini ya. Cengkeh itu tidak mungkin bisa dipanen kalau kita tidak mempekerjakan sekian banyak orang untuk memetik cengkeh. Nah, kalau pala beda. Kita yang tua-tua jalan aja keliling-keliling pasti ada buah yang jatuh. Itu bisa kita kumpulin, bawa keranjang kita kumpulin. Kalau pas panen banyak baru kita ambil secara lebih serius, lebih banyak begitu. Nah, itu satu contoh. Baru yang kedua, kalau tanaman coklat misalnya, coklat itu setiap 2 minggu itu harus ditengokin, harus dipetikin lah tunas-tunasnya, harus dibuang lah buah-buah yang tidak berpeluang bagus, dan banyak lagi begitu. Dan penyakitnya pun banyak sekali. Kalau apalagi tanaman-tanamannya tahunan yang berkaitan dengan rempah-rempah itu rata-rata butuh perawatan, kecuali kemiri dan pala. Itu di mata saya yang bukan expert ya, jadi saya benar-benar hanya belajar dari buku dan dari pengalaman saja. Baik, Ibu memandangnya dari segi. Saya yakin
saya yakin Ibu Yohana dan Pak John Lee bisa membantu saya karena apa namanya itu benar-benar hanya pengalaman aja. Boleh, boleh. Nanti saya akan ke Bu Yohana dan dengan Pak Joni. Saya masih ingin tetap ke Ibu. Itu tadi dari segi pengelolaannya mudah, gampang. Kita tidak terlalu sulit karena tinggal ambil di bawah begitu ya. Nah, bagaimana dengan produktivitas, Bu? Kalau Ibu pernah nggak Ibu bandingkan bagaimana produktivitas hasil maksud saya dalam rupiah yang didapat jika seandainya kita membandingkan tanaman pala ini dengan tanaman ya Ibu sebutkan tadi cengkeh lah misalkan. Ya, kalau kita bandingkan dengan cengkeh, di sini saya punya beberapa pohon cengkeh ya. Nah, pohon cengkeh di sini itu udah sekitar 5 tahunan tidak pernah berbuah. Nah, sementara si pala ini tidak pernah berhenti. Nah, itu saja sudah beda sekali. Baru yang kedua, kalau saya bandingkan dengan coklat, coklat sekarang memang ada varian-varian baru yang sangat menggiurkan dan hasilnya pun bagus sekali begitu, bahkan 2 tahun saja sudah berbuah bagus begitu ya. Sedang saya pelajari ya, tetapi kalau dari segi hasil ya gimana ya, kadang-kadang kalau saya prinsipnya maksimalkan apa yang kita punya begitu. Baik, terima kasih Bu Sri. Kita akan sapa para narasumber ahli kita dan berbincang dengan mereka. Di antaranya narasumber kita adalah Institut John Lee Warren. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Rikson. Selamat malam. Kita juga bersama dengan Ibu Yohana Taribuka. Selamat malam Ibu Yohana. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa. Ya, apakah kita terhubung dengan Prof Daniel? Kelihatannya belum ya, kita tunggu sambungan dengan beliau. Nah, saya ingin ke Ibu Yohana nih. Bu Yohana ini kebetulan dari Maluku ya. Maluku itu dikenal sebagai penghasil pala. Tadi Ibu dari Bolang Mongondo, Sulawesi Utara nih. Ini gimana sejarahnya nih? Kok bisa berpindah dari Maluku ke Sulawesi Utara di Bolang Mongondo? Apakah yang saya ingin tanyakan tadi itu apakah syarat tumbuh dari tanaman ini? Jadi boleh ditanam di mana aja, apakah di Sumatera atau di Kalimantan? Dan sejauh mana sekarang posisi pala ini? Apakah sudah bisa ditanam dengan baik di daerah-daerah lain, Bu Yohana? Ya, terima kasih Pak Rekson. Tanaman pala yang kita biasa sebut dengan nama ilmiah Myristica fragrans, ini merupakan tanaman asli dari Kepulauan Banda atau Maluku. Jadi Maluku itu luas, ada Maluku Utara dan Maluku sendiri, dan Banda itu Kepulauan Banda ada di Maluku. Kepulauan Banda itu sendiri itu terdiri dari pulau-pulau, Neira, Banda Besar, dan lain-lain. Nah, itu tanaman pala tumbuh baik sekali di daerah Kepulauan Banda. Nah, tanaman pala ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan selain di Banda, penyebaran penanaman atau budidayanya sudah menyebar di Nusantara seperti di Sulawesi dan di Irian Jaya atau Papua. Prof Daniel ada. Prof Daniel. Tanaman pala ini dia memiliki tinggi sekitar 10 hingga 18 meter dari mahkota. Mahkotanya itu biasanya berbentuk runcing ke atas. Kemudian tanaman pala ini sendiri selain ada 6 jenis tanaman pala. Antara lain salah satunya yang biasanya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi adalah Myristica fragrans ini, atau kita sebut dengan pala Banda. Nah, ciri dari pala Banda ini dia berbentuk bulat, ada yang besar sampai ukuran bola tenis. Syarat tumbuh dari tanaman pala ini biasanya tumbuh pada ketinggian 0 sampai 700 meter dari permukaan laut. Memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu 2.000 sampai 3.500 mm per tahun. Nah,
Tanaman pala memerlukan kelembapan di sekitar 50-80% dan memiliki atau memerlukan suhu udara sekitar 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kemudian keasaman tanah yang diperlukan itu 5,5 sampai 7. Biasanya syarat tumbuh atau keasaman tanah itu diperlukan oleh tanaman pala ini 5,5 sampai 7 pH-nya. Memerlukan syarat tumbuh yang lain ini dia memerlukan tanah yang gembur. Struktur tanahnya itu mulai dari padat hingga berpasir. Nah, untuk jarak tanam yang paling baik itu 9 kali 9. Untuk lubang tanam biasanya itu kita membuat ukuran 60 kali 60 cm atau 1 kali 1 cm, 1 kali 1 meter, kemudian kedalamannya itu 60 cm dengan jarak tanam 9 kali 9 meter. Nah, tetapi pada saat kita menanam, yang paling utama itu kita membuat lubang tanam dan dibiarkan 15 hari setelah kita menggali membuat lubang 1 kali 1 meter itu kita dengan kedalaman 60 cm kita membiarkan tanah lubang itu dibiarkan selama 15 hari. Kenapa demikian? Supaya kita menetralisir keadaan tanah di lubang itu dari penguapan gas-gas beracun. Nah, kemudian setelah itu tanah dicampur dengan pupuk kandang bisa. Kemudian yang paling utama tanah di bagian bawah itu kita campur juga dengan pupuk kandang. Baru kita masukkan dan kemudian bibit yang sudah kita siapkan, kita terlebih-lebih kita budidaya ini kita mesti harus bikin pembibitan. Bibit tanam kalau Oke, Bu Yohana, barangkali tahan dulu Bu Yohana, kita nanti akan sampai ke masalah pembibitan ya. Namun kita akan lihat dulu ya, mungkin belum banyak di antara kita yang mengenal buah pala dan pohonnya ya. Karena itu kita perkenalkan dulu melalui sebuah cuplikan berikut, sehingga para pemirsa kita bisa mengenal bagaimana sih pala ini kan, pohonnya bagaimana. Kita akan lihat tayangan berikut dan kembali kita nanti akan ke Ibu Yohana. Bu Yohana, selain kita kembali ke Bu Yohana, tadi saya ingin kembali ke syarat tumbuh. Ada pertanyaan dari Ibu Ripka Yohana. Ini Yohana yang lain ini Bu, tapi dia Ripka Yohana. Beliau bertanya tentang syarat tumbuh. Buah pala cocoknya di daerah yang dinginkah atau daerah panas? Tadi Ibu bicara tadi 0 sampai 700 mdpl ya. Tapi ini bisa berarti dari awal sampai dari daerah dataran rendah ke dataran tinggi boleh ya Bu ya tanam ya? Ya, paling tinggi 700 meter, Pak. 700 meter ya. Ya. Ini suhunya ya. Suhu yang dibutuhkan itu 20 sampai 30 derajat Celcius. Oke. Berarti kelembapan maksimum 50 sampai 80 derajat 80% kelembapannya. Oke, berarti ini Jadi, kurang cocok daerah pegunungan ya, Bu ya? Iya, jangan terlalu tinggi, Pak. Oke. Pertumbuhannya tetap tumbuh, tapi pertumbuhannya itu sedikit berbeda dengan pada dataran
dengan ketinggian batas 700 meter, Pak. Oke, saya ingin kembali ke Ibu Sri dulu. Bu Sri, itu Pulang Mongondo itu Ibu daerah pantai kah, daerah atau daerah pegunungan atau bagaimana Bu Sri? Tempat Enggak, Ibu. kalau Pulau Sulawesi kan memanjang begitu ya. Iya. Nah, kalau Kota Mobagu tuh kira-kira di tengah lah, di tengah pulau itu. Jadi tempat saya ini di tengah, tetapi ketinggian dari laut itu hanya 320 meter. Oke, jadi cocok ya Bu ya? Cocok. Oke, sekarang apa namanya, kita akan sebentar dulu bermain dengan buah pala ini. Ada sebuah game yang telah disiapkan oleh Hope Channel. Mari kita lihat sebuah game yang disebut namanya UIKB ya, Uji Ilmu Kamu Bisa. Eko Hajianto, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Halo, nama aku Elma, asalnya dari Jakarta. Halo, saya Sherly dari Kupang. Halo, nama gue Kevin, asal dari Bandung. Enggak. Nggak tahu. Seperti pala ya. Ini nggak tahu Kak. Baru pertama kali lihat. Iya. Saya kenal buah ini, Juriat kalau nggak salah, nih. Iya, kalau nggak salah. Nah, itu namanya pala, Pak. Oh, pala. Nah, tanaman pala ini, Pak, setahu Bapak ya, aslinya dari mana? Bogor, Pak. Dari Bogor. Bogor. Pokoknya jauh-jauh barat lah. Oh, Jawa Barat. Iya. Berarti dari Indonesia ya? Dari Indonesia. Pala ini dari Indonesia ya? Indonesia ya? Iya. Indonesia. Indonesia, oke. Di Indonesia kan ada juga. Indonesia, Sulawesi, iya. Nah, sebutin paling sedikit 4 rempah-rempah asli Indonesia. Pala, lada. Apalagi ya? Cengkeh. Satu lagi. Cengkeh. 20 minutes later. Mete, jambu mete. Oh itu rempah bukan ya? Aduh, ketahuan banget gak pernah ke dapur ya. Rempah-rempah ya Bang ya. Rempah ya, cengkeh. Terus ini pala. Terus habis itu kayu manis. Baru lada. Jahe, pala, lengkuas, kunyit. Oke, jahe, kunyit, kencur, ketumbar, kemiri, itu ya Kak? Oke. Buah pala itu, sepengetahuan Pak Eko, itu dibuat apa? Asinan. Asinan. Pala tuh buat dimasakan sih setauku ya. Pala itu untuk masak. Masak? Iya. Apa? Masakan. Sebutin sepengetahuan Kevin tuh, biasa pala itu dibuat apa? Pala itu biasa dibuat jadi manisan. Manisan kan. Saksikan Kamu Bisa. Karya Mulia Ya bisnis. Luar biasa. 3, 2, 1. Oke, kembali kita berbincang dengan para narasumber kita. Tadi Ibu Yohana ya. Ibu Yohana tadi mungkin boleh dilanjut untuk cara tanam tadi disebut ya, apa namanya 9 kali berapa meter tadi Ibu telah sebutkan. Tapi bagaimana dengan pengairan Bu? Apakah dia butuh air yang banyak Bu? Ya, terima kasih Pak Rekson. Pengairan dilakukan setiap 1 sampai 2 kali dalam sehari Pak, bila tidak hujan. Jadi kalau
tidak hujan, tanaman harus disiram pagi dan sore. Nah, itu syaratnya untuk pengairan. Kemudian kalau untuk penggemburan, itu setiap 1 bulan sekali harus dilakukan penggemburan. Pada umur 1 bulan setelah tanam harus dilakukan penggemburan. 3 bulan sekali harus dilakukan penggemburan. Nah, selain penggemburan juga dilakukan penyaingan. Jadi kalau ada rumput-rumput atau gulma yang tumbuh di seputaran tanaman pala harus kita ambil sehingga tanaman pala itu tidak terganggu pertumbuhannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian Pak, untuk pemilihan bibitnya, bibit yang harus kita tanam di lubang tanam yang 1 kali 1 meter kedalaman 60 cm ini adalah bibit dari pesamaian yang sudah berumur 1 sampai 1,5 tahun. Jangan yang sudah berumur 2 tahun. Nah, saya dengan jarak tanam yang 9 kali 9 meter itu, dalam 1 hektar kita membutuhkan itu bibit pala 111 bibit. Nah, sehingga kita bisa memprediksi dalam satu lahan pertanian yang kita lakukan dengan seluas 10 hektar seperti yang punya Ibu Sri, itu kita bisa dapatkan berapa tanaman. Tetapi kadangkala juga ada petani yang biasanya menanam dengan polikultur, jadi tidak selamanya ada tanaman pala, tetapi diselingi dengan ada tanaman cengkeh, ada pisang, ada buah-buahan lain juga di dalam satu lahan. Nah, dengan demikian kita harus memperhatikan jarak tanam. Di tanaman pala ini dia tidak memiliki, dia terpisah. Ada pala jantan dan pala betina. Tetapi terkadang juga ada satu pohon yang memiliki dua-dua sifat, yaitu bisa ada betina dan jantan dalam satu pohon. Nah, sehingga syarat penanamannya itu 8 berbanding 1. 8-nya pala betina dan 1-nya pala jantan. Karena dia tidak bisa menyerbuk sendiri, sehingga harus ada bantuan dari kumbang atau trip atau angin. Kalau terkadang kita menanam itu kita ragu-ragu ini mau tanamnya, jarak tanamnya, kadang-kadang kita merapat. Kalau kita terlalu rapat, tajuknya bertemu, itu iklim mikronya cukup tinggi, maka itu akan menimbulkan atau kelembapan yang tinggi, itu menyebabkan pertumbuhan tanaman itu terganggu karena akan muncul jamur ataupun hama dan penyakit itu menyerang tanaman. Sehingga kita harus betul-betul menjaga jarak tanam. Demikian Pak Rekson. Pertanyaan dari Ibu Ripka Yohana. Bu Sri, waktu Ibu tanam, ini kan Ibu bilang sudah tanam sebagian dan sedang akan tanam lagi ya. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana cara Ibu Sri untuk cara menanamnya dari biji pala bagaimana? Apakah disemaikan? Berapa lama disemaikannya? Dan kemudian tadi kalau jarak tadi Ibu Yohana telah sampaikan. Bu Sri, silahkan Bu Sri. Cara tanamnya itu biji palanya dapat dari mana? Dan kemudian apakah ini di polybag dulu? Berapa lama di polybag sebelum dipindah? Terima kasih Pak Rekson. Kita menanamnya itu gimana ya? Yang pasti jangan ikuti cara saya.
kita membeli bibit. Saya nggak tahu usia bibit itu berapa. Jadi tadi Bu Yohana bilang 1,5 tahun, saya nggak tahu usia bibit itu berapa. Kemudian saya tinggal di Jakarta dan yang jaga di kebun sini adalah pegawai saya. Jadi saya cuma memerintahkan lewat telepon tanam. Akibatnya, dan saya tidak tahu jarak 9x9 ini. Jadi akibatnya tanam aja di tempat yang kosong. Karena sudah di lahan saya sudah banyak tanaman yang lain. Ada matoa, ada duku, ada langsa, ada durian, ada mangga, begitu. Ada cengkeh juga, ada coklat juga. Jadi tanam saja di tempat yang kosong. Nah, pada saat 2 tahun kemarin saya baru datang, saya mulai tebang pilih. Jadi yang terlalu rapat itu dibuangin. Jadi gini, pilihnya yang rapat dan tidak produktif itu dibuang. Jadi itu metode yang saya pikir sekarang saya baru sadar itu salah, begitu ya. Jadi tapi yang terjadi yaitu sekarang dengan pengetahuan dari Ibu Yohana, tentunya jarak 9x9 itu bukan hanya antara pala satu dengan pala berikutnya, tetapi antara pala satu dengan tanaman berikutnya, begitu ya. Sehingga tanaman apapun dia, begitu itu akan kembali saya lakukan tebang pilih. Nah, ternyata setelah melihat tebang pilih sebelumnya itu ya, setelah saya lakukan tebang pilih, memang banyak sekali terjadi perubahan dalam artian buah palanya berbuah lebih banyak, lebih besar, dan tanaman lain yang ada di sekitarnya pun bisa bertumbuh dengan baik dan lebih sehat begitu. Jadi benar kata Ibu Yohana bahwa jarak tanam itu menjadi sangat penting. Nah, berkaitan dengan pala, sekarang ini saya baru mulai melakukan pembibitan dan akan mencoba metode okulasi karena mendengar berita bahwa menggunakan metode okulasi akan membantu percepatan tanaman itu mulai berbuah begitu. Nah, kalau penyiangan, ya kalau saya cuma pakai mesin paras, cuma di sekitar pohon saja yang dibersihkan, dipacul lah begitu, ya kemudian dipupukin juga begitu ya. Itu kegiatan rutin pemeliharaan si pohon-pohon pala ini. Baik, jadi artinya dalam menjawab pertanyaan Ibu Yohana tadi, jadi boleh lewat biji, boleh juga lewat okulasi ya Bu ya, untuk pembudidayaannya. Iya, jadi gini, dari biji itu saya jadikan batang bawah. Oke. Jadi batang bawahnya itu dari biji, karena kalau dari yang saya baca-baca, akar dari biji itu lebih kokoh daripada kalau kita pakai metode cangkok atau yang lain begitu. Nah, tetapi bagian atasnya itu kita potong, kita ganti dengan istilahnya itu, tunas dari pohon induk yang hasil buahnya bagus. Supaya lebih cepat ya berbuah ya, itu tujuannya Bu ya. Katanya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Itu tadi menjawab pertanyaan Ibu Yohana ya. Kita akan masuk ke bagian yang paling menarik, panen ya. Panen. Nanti kita akan lihat dulu sebuah video proses panen yang dilakukan Ibu Sri, dan kemudian nanti kita akan berdiskusi dan berbincang dengan Ibu Sri dan Pak John Lee di bagian ini.
Baik, pemirsa, kalau kita akan masuk dalam segmen yang paling menarik ya, panen. Bu Sri, itu berapa lama supaya buah pala ini sejak ditanam ya bisa menghasilkan buah, Bu? Dan untuk dipanen tentunya. Ya, di tempat saya ini paling cepat itu 5 tahun ya. 5 tahun dia baru bisa, kalau orang sini bilang memberi contoh begitu ya. Jadi buahnya sedikit-sedikit tapi dia sudah memberi contoh. Nah, tetapi kemudian setelah dia berumur 7 tahun ke atas itu akan hasilnya lebih baik. Nah, dan 10 tahun ke berikutnya itu hasil maksimal mulai terjadi begitu. Oke. Nah, dan kalau ya, Ibu maksimal di 10 tahun. Mungkin Ibu sudah di 10 tahun ya. Boleh kasih gambaran Bu bagaimana hasilnya Bu? Maksud saya dalam 1 hektar atau ukuran apapun yang Ibu gunakan, nanti kita bisa tinggal kira-kira per hektar itu bisa menghasilkan berapa banyak, dan ya dalam rupiah kira-kira dapat. Ibu tadi katakan itu ada panennya, itu kan ada panen besar, ada panen yang tidak terlalu besar, tetap besar tapi tidak terlalu besar. Itu barangkali boleh dijelaskan di bagian itu Bu? Ya, jadi saya kasih 1 pohon aja deh ya. Saya punya 2 pohon besar di sini yang usianya sudah lebih dari 10 tahun. Hanya baru 2 pohon besar. Nah, dari 1 pohon besar yang saya miliki itu saya bisa dapat 50 kilo dari 1 pohon itu. Tetapi per bulan? No, dalam 1 kali panen besar. Panen besarnya saya ya. Kalau panen kecil-kecilnya ya mungkin cuma 20-30 kilo saja. Nah, ukuran pohonnya itu tadi kan Ibu Yohana bilang antara 10 sampai 18 meter. Nah, kalau di pohon saya ini tingginya baru 8-9 meter saja, belum besar. Itu pohon terbesar yang kita miliki gitu ya. Batang lingkar batangnya baru sebesar, gimana ya saya mau bilang ya, sebesar beginilah, dia belum luar biasa. Nah itu 1 tahun itu panen besarnya berapa kali Bu? 1 kali. 1 kali ya. Dan 2 kali panen kecil-kecil. Dan panen kecil 2 kali dalam panen kecil-kecilnya ya. Jadi artinya kita bisa panen 2 kali dan oke. Nah itu di bulan berapa itu? Apakah itu Ibu bilang tadi kan bisa tumbuh berbuah sepanjang tahun itu ya? Itu gimana maksudnya Bu? Ya, jadi dia tuh gimana ya? Tidak ada berhentinya, jadi walaupun cuma sedikit buahnya, tetapi selalu pasti ada. Nah, pada saat ada buah yang masak, pada saat yang sama ada buah yang belum masak, tapi ada juga bunga yang baru keluar. Nah, disitulah trikinya sebetulnya pada saat kita panen, supaya kita bisa mempertahankan bunga-bunga yang masih ada, begitu. Karena bunga-bunga itu kan kecil-kecil sekali dan sangat ringkih, begitu. Harga bagaimana Bu? Sekarang harganya lagi bagus atau bagaimana? Oke. Kalau harga, di sini saya menjualnya masih dalam bentuk biji bersama tempurungnya, jadi tidak dikeluarkan dari tempurungnya. Nah, di situ dihitung 1 kilo, di sini dihitung 1 kilo itu 55.000. Tetapi karena di Kota Mobagu itu harga dari pengepul pengepul mengambilnya murah sekali, jadi saya menjemurnya dengan baik, kemudian saya bawa ke Manado. Saya jualnya di pengepul di Manado. Kalau harga fuli itu yang bagus sekali, tetapi fuli itu kan ringan ya, jadi tidak banyak-banyak amat dapatnya gitu. Jadi saya bisa dapat dari fulinya itu ya sekitar 200.000 lah per kilo. Wow, lumayan ya. Oke, saya ingin ke Pak John Lee. Pak John Lee, kalau lihat keterangan dari Ibu Sri tadi ya, kira-kira ini bisnis yang menarik atau enggak Pak? Ya, kalau usaha tanaman pala ini kalau di Papua itu terkenal di Kabupaten Fak-Fak sebagai kota pala. Kabupaten Fak-Fak itu sudah tanaman dari dulu, dan sampai sekarang petani-petani Fak-Fak itu banyak bergantung pada tanaman pala secara turun-temurun. Dan memang
kabupaten ini dikenal sebagai Kota Pala atau Kabupaten Pala. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, sebetulnya tanaman pala ini memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan tanaman-tanaman jangka panjang yang lain. Pertama karena kos produksi untuk usaha pala ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanaman yang lain seperti kakao atau cengkeh. Dan bisa ditanam dengan jarak tanam tertentu, kemudian bisa menanam tanaman palawija di bagian-bagian antara tanaman satu dengan yang lain. Dan itu menjadi sangat efisien. Yang kedua, memiliki produktivitas yang cukup tinggi karena nilai ekonomisnya itu bisa dihasilkan bukan hanya dari biji pala dan fulinya saja, tapi juga sebetulnya dengan daging pala itu sendiri. Kalau tadi dikatakan buah pala dengan tempurungnya 55.000 per kilo, kemudian bunganya atau fulinya itu 200.000 per kilo. Yang belum ada informasi adalah dagingnya ini. Daging ini kan bisa dibuat manisan, bisa dibuat asinan, bisa juga dibuat banyak hal yang dibuat dengan bahan baku daging pala ini. Oleh karena itu memang dia menjadi sangat efisien dan produktivitasnya sangat tinggi. Sehingga satu pohon saja itu bisa menghasilkan beberapa kali. Sebetulnya bukan hanya panen besar saja, tapi sebetulnya di panen kecil itu kita bisa dapatkan karena dia sebetulnya tidak ada jangka waktu yang lama untuk tidak berbuah tanaman ini. Beda dengan cengkeh bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun baru berbuah. Tapi kalau pala itu sebetulnya bisa kita temukan buah palanya sepanjang tahun. Kalau budidayanya betul-betul diperhatikan dengan baik. Kemudian yang berikut yang tidak kalah pentingnya adalah kalau ini kita coba perkenalkan kepada petani-petani kita di Indonesia, saya pikir ini sangat bagus karena ongkos produksi sangat murah, produktivitasnya sangat tinggi, kemudian nilai ekonomisnya juga sangat tinggi, sehingga dapat menjamin petani untuk bisa mengusahakan tanaman pala ini di lahan-lahan perkebunan mereka. Hanya saja Pak Rekson dan para pemirsa, kalau kita menanam pala ini sama dengan tanaman jangka panjang yang lain, kita harus memiliki juga usaha tanaman atau usaha jangka pendek sehingga kita tidak terlalu bergantung pada usaha yang masa sangat panjang untuk bisa menghasilkan. Tapi selama kita menunggu, kita masih bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan tanaman-tanaman jangka pendek seperti palawija dan lain sebagainya. Demikian. Baik, saya sebelum kembali ke Pak John Lee, saya ingin konfirmasi ulang nih ke Bu Sri ini ya. Itu dari pohon 50 kilo tadi itu dari dua batang pohon ya Bu ya? Dari satu. Dari satu, wow. Saya hitung itu berarti kalau seandainya saya hitung ini saya gambaran aja. Berarti kalau seandainya anggaplah 100 kilo ya per pohon ya. Kali tadi Ibu katakan untuk 2 pohon tadi dari satu ya itu ya, dari satu. Ya. Ibu tadi bilang harganya itu sekitar 50.000 per kilo ya Bu ya? Ya. Oke, 50.000 per kilo berarti satu pohon itu bisa menghasilkan 2,5 juta per satu pohon. Ya. Seandainya kita memiliki 100 pohon per hektar, saya bulatkan saja seperti hitungan Bu Yohana tadi, berarti per hektar kita bisa mendapat sekitar 250 juta per hektar per tahun. Ini saya hanya hitung hanya hitung panen besarnya. Atau kalau seandainya kita rata-ratakan, itu bisa sekitar 20 juta per bulan per hektar. Saya pikir ini sebuah produktivitas yang saya nggak tahu apa hitungan saya meleset ini. Kira-kira gambarannya seperti itu nggak Ibu Sri? Atau sebetulnya Ibu Yohana, seperti itu. Belum lagi ya? Kalau seperti yang Pak John Lee sebutkan, jadi gini ya, ini beberapa catatan penting ya. Dari satu buah itu kita bisa mendapatkan hasil sebetulnya dari dagingnya seperti yang Pak John Lee katakan. Saya sendiri belum melakukan itu karena belum punya tenaga. Yang kedua, antara tempurung dan biji, kalau tadi Ibu Yohana bilang bijinya itu bisa dijual dengan harga 90.000, sementara tempurungnya sendiri itu juga bisa dijual tersendiri. Baru kemudian pulinya. Jadi dari satu buah itu kita sebetulnya bisa mendapatkan puli, buah,
Wah. tempurung, dan biji. Jadi kita bisa mendapatkan 4 produk. Nah, saya masih baru 2 produk. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa menanam pala itu lebih menarik daripada kakao atau kopi juga bagus ya. Sorry, kakao atau cengkeh apalagi begitu. Dan pengepulnya itu kita tidak pernah kekurangan pembeli. Jadi pasarnya itu kapanpun pasti diterima, berapapun pasti diterima. Hanya kita harus memastikan bahwa buah kita bagus dan proses pengeringannya bagus, sehingga hasilnya nanti menjadi seperti yang Ibu Yohana katakan, menjadi kelas 1. Baik, saya ingin kembali ke Bu Yohana nih sebelum nanti kita saksikan segmen berikut sebelum jeda ya. Bu Yohana, hitungan saya tadi benar nggak kira-kira Bu? Tadi 50 ya, kalau misalnya kita kali tadi 50.000 ya per kilo, berarti saya dapat sekitar 2,5 juta per pohon. Sekali panen tuh 1 tahun lah kita anggap kita bulatkan, dan itu berarti 2,5 juta ya kali 50.000, dan itu artinya kalau dalam hitungan saya tadi itu 100 pohon per hektar berarti 250 juta per tahun ya, anggap tadi kita bulatkan per hektar. Itu kira-kira make sense nggak Bu, atau saya yang salah hitung atau gimana ini? Tidak juga Pak. Memang kalau dipelihara dengan baik, buah pala itu bisa panen setiap saat, Pak. Karena dia berbuah terus, gitu. Tidak putus. Kalau kita pelihara dengan baik, buah pala itu dia tidak putus, Pak. Jadi kalau perhitungan Pak Rekson 1 hektar mendapatkan sekian ratus juta, itu memang benar. Dan harus ditingkatkan seperti tadi Pak John Lee tadi, kalau dari bincang-bincang Ibu Sri baru menggunakan 2 produk dari hasil kebunnya. Jadi baru fuli sama biji. Padahal kalau Ibu lepaskan dengan kualitas panen yang baik, itu harus memperhatikan kalau buahnya itu sudah kuning kecoklatan, itu sudah bisa panen. Atau dia sudah mau pecah, itu sudah tanda panen. Kalau kita punya kualitas panennya bagus, maka nilai jualnya juga akan bagus. Kemudian selain tempurungnya itu bisa dijual untuk digunakan untuk jualan seperti di rumah makan ikan bakar, itu mereka beli juga Bu, karena harumnya itu. Nah, kemudian selain itu juga pakai kulit bijinya itu kita bisa bikin asinan, bisa bikin manisan pala, kering dan basah, kemudian bisa bikin sirup Bu. Jadi nilai jualnya itu cukup banyak dari pala itu, bukan hanya fuli dan biji saja, tetapi Ibu bisa produknya itu bisa bermacam-macam. Gitu. Baik, jadi terima kasih. Jualnya cukup tinggi Bu. Baik. Kita bisa, yang penting pemeliharaannya dengan baik. Terima kasih. Umur produksinya itu 5 sampai 7 tahun sudah mulai berproduksi Bu. Berapa lama itu Bu? Bisa buah pala ini terus berproduksi? Dia sampai 100 tahun lebih bisa berproduksi Pak. Wow. 25 sampai 30 tahun dia punya tingkat produksi maksimal. Sudah menghasilkan yang kita bisa rasakan benar-benar, wow, keringat kita bisa kita peroleh dari situ Pak. Tapi 5 sampai 7 tahun dia sudah produksi. Kalau pemeliharaannya bagus, tidak ada hama maupun penyakit, dia bisa 100 tahun lebih Pak. Wah, saya jadi tertarik ini Bu Yohana gara-gara Ibu Yohana dengan Ibu Sri ini ya. Kita akan rehat sejenak dengan iklan berikut, lalu kita akan kembali berbincang dengan para narasumber kita.
Oke, kembali kita di segmen ini. Saya ingin ke Pak John Lee. Ya, Pak John Lee, saya pikir ini menarik sekali ya. Ternyata produktivitasnya itu sangat menjanjikan dan saya katakan tadi saya tertarik untuk mendalami hal ini. Nah, kalau Bapak lihat di Papua tadi Pak nih ya Pak ya, mungkin Bapak bisa kira-kira Kabupaten Pak dengan tanam pala ini sejahtera nggak mereka Pak? Iya, sampai dengan hari ini tetap Kabupaten Fak dikenal sebagai kota pala atau daerah penghasil pala terbanyak di Papua. Dan kebanyakan petani di sana memang menggantungkan kehidupan mereka untuk buah pala ini. Hanya saja memang sama dengan yang di Ibu Sri, belum optimal dalam pemanfaatan untuk daging palanya. Padahal daging pala itu selain dibuat untuk selai, juga untuk manisan maupun asinan. Dan memang ini sangat tergantung pada ketersediaan pasar. Kalau biji pala dengan fulihnya itu sudah aman, sudah sampai dijual keluar. Oleh karena itu, kami juga menganjurkan kepada petani-petani lain yang memiliki lahan yang tidak dimanfaatkan, kita kenal dengan lahan tidur, saya kira sudah tepat kalau seandainya ditanami dengan tanaman pala. Karena memang itu bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tapi kebutuhan masa depan, kebutuhan untuk anak cucu. Umurnya yang sangat panjang, produktivitasnya yang sangat tinggi, kemudian tingkat efisiensi yang sangat tinggi karena memang ongkos produksinya sangat mudah ya, budidayanya yang sangat rendah ongkos produksinya. Jadi ditanam saja kemudian kita tunggu sampai pada saat-saat di mana dia menghasilkan, dan itu sudah merupakan harapan-harapan hidup yang sangat luar biasa bagi petani. Oleh karena itu memang jangan kita buang waktu ya. Kalau Ibu Sri tadi mengatakan dia nanti setelah berumur 60 tahun kemudian mulai mengolah lahannya, saya kira tidak juga terlambat buat yang lain untuk memulai. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya ingin, ini sudah kita masuki sesi closing ini ya, sudah hampir 1 jam. Saya ingin ke Bu Yohana. Bu Yohana, Ibu tadi bilang tidak banyak penyakitnya ya. Kita belum bicara, mungkin bisa berikan sekilas penyakitnya apa aja dan pemupukannya bagaimana supaya berhasil dengan baik, supaya pemirsa kita nanti bisa coba lihat prospek ini, Bu. Ya, biasanya itu tanaman pala ini ada beberapa jenis hama dan penyakitnya, tetapi yang paling berbahaya itu pada umur-umur yang sudah tua bila lahannya tidak dibersihkan dengan baik, kelembapannya cukup tinggi, itu terjadi serangan kanker batang. Kemudian hama yang paling berbahaya itu penggerek batang, rayap, dan kumbang. Jadi kita harus memperhatikan suhu dan kelembapan pada lingkungan pertanaman pala. Kalau kanker batang itu mudah saja, kita tidak usah semprot-semprot, kita pakai cat aja. Dicat hitam, dikikis bersih, kemudian dicat hitam. Tapi harus diketahui lebih awal, sehingga kalau serangannya belum terlalu pada tingkat yang lebih tinggi, itu kita bisa tangani dengan cepat. Baik. Jadi gejalanya itu batang mulai membelah, kemudian ada warna hitam, kemudian keluar gum atau lendir. Nah, itu kita harus kikis bersih, kemudian kita cat aja. Baik, terima kasih Bu Yohana. Tidak terasa pemirsa sudah hampir 1 jam kita berbincang ya. Kita berikan kesempatan 2 menit kepada Ibu Sri untuk memberikan closing statement untuk meramu semua perbincangan kita dan mengajak pemirsa kita untuk melirik peluang ini. Silakan Ibu Sri. Ya, pertama betul kata Ibu Yohana dan Pak John Lee, bahwa pala ini betul-betul sebetulnya merupakan satu tanaman yang selain asli Indonesia tetapi juga sangat-sangat diminati di dunia ya. Jadi di mancanegara itu sangat diminati. Jadi sangat layak untuk kita tanam, sangat layak untuk kita jadikan perencanaan warisan kita untuk anak cucu. Dan dengan pemeliharaan yang baik, maka
biji atau pohon pala ini akan menjadi sumber penghasilan. Kita tidak punya pohon metik uang, tetapi kita punya buah-buah yang bisa memberi penghidupan yang baik buat kita. Jadi sangat-sangat layak. Kalau punya halaman kecil pun tidak salah untuk menanam 1-2 pohon, karena itu tetap akan bisa memberi hasil. Tidak akan pernah rugi untuk menanam pohon pala. Dan semoga pembahasan kita ini bisa memberi inspirasi buat kita semua bahwa usaha itu bisa mulai dari kecil, tidak harus berhektar-hektar atau tidak harus punya puluhan pohon. Itu aja mungkin masukan dari saya, dan terima kasih Bu Yohana, terima kasih Pak Jondi. Saya dapat masukan, saya akan memperbaiki metode pemeliharaan pohon pala saya dan metode pengolahan hasil panennya. Terima kasih. Juga untuk Pak Rekson, terima kasih banyak. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa waktu kita sudah berakhir 1 jam. Pemirsa sekalian, saya bisa rangkumkan seperti ini. Dulu para orang Eropa ya datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, dan salah satu adalah buah pala. Dan pada saat ini, kenapa? Tentu karena buah pala ini sangat menarik. Dan pada saat ini kita hampir melupakan buah pala, kecuali beberapa daerah seperti Maluku dan Ibu Sri, dan mereka masih melihat budidaya pala sebagai sebuah peluang yang perlu diperhatikan. Dan malam hari ini diskusi kita sangat menarik, menunjukkan bahwa tanaman pala yang telah dimulai oleh para leluhur kita ternyata merupakan sebuah budidaya yang sangat menarik, baik dari segi produktivitas maupun kemudahan dalam budidayanya. Atas nama Kruhop Channel, kami berharap agar tayangan malam ini dapat memberikan inspirasi bagi saudara. Kruhop Channel beserta ASI Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.